Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Aurelia Nabila dengan NIM F1021251062 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Ibu Siska Perdina MPD. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Ini adalah video UTS pengantar pendidikan saya. Di tengah kemajuan pendidikan Indonesia yang terus berupaya mengejar target SDGs (Sustainable Development Goals) nomor 4 tentang pendidikan berkualitas, isu bullying terhadap pihak guru oleh pihak murid muncul sebagai fenomena mengkhawatirkan. Kasus-kasus di mana siswa menghina, memukul, atau bahkan merekam dan menyebarkan video pelecehan terhadap guru di media sosial bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam membentuk karakter. Bullying ini bukan hanya sekedar masalah disiplin sekolah, melainkan ancaman terhadap hakikat manusia sebagai makhluk beradab yang memerlukan pengembangan holistik untuk mencapai potensi sepenuhnya. Melalui analisis berdasarkan tema-tema pendidikan utama, kita dapat melihat bagaimana isu ini merusak fondasi pendidikan dan berpotensi menghambat perubahan masyarakat masa depan yang lebih baik. Manusia menurut filsuf seperti Aristoteles adalah zoon politikon, makhluk sosial yang berkembang melalui interaksi harmonis, pengembangan potensi intelektual, emosional, serta moral. Di Indonesia, pengembangan manusia ini seharusnya menjadi tujuan utama pendidikan, sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menekankan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, bullying kepada guru oleh pihak si murid menunjukkan kegagalan dalam pengembangan ini. Murid yang membuli guru seringkali menunjukkan kurangnya empati dan rasa hormat yang berakar dari pengasuhan keluarga ataupun paparan media yang glorifikasi kekerasan. Akibatnya, pengembangan manusia menjadi terdistorsi. Alih-alih menjadi individu yang bertanggung jawab, murid justru tumbuh sebagai egois yang mengabaikan nilai kemanusiaan. Pendidikan harus kembali ke esensi dengan mengintegrasikan pendidikan karakter untuk membangun rasa hormat terhadap figur otoritas seperti guru, yang merupakan perpanjangan orang tua dalam pengembangan holistik. Pendidikan didefinisikan sebagai proses sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, unsur-unsur meliputi tujuan atau pembentukan karakter, materi atau kurikulum, metode pembelajaran, dan guru sebagai fasilitator, juga peserta didik sebagai subjek aktif. Bullying terhadap pihak guru mengganggu keseimbangan unsur ini. Guru yang seharusnya menjadi teladan justru menjadi korban, sementara murid gagal sebagai subjek yang belajar nilai-nilai etis. Di sekolah-sekolah Indonesia, kurikulum sering sekali terlalu berfokus pada aspek kognitif seperti ujian nasional, mengabaikan unsur afektif seperti pengendalian emosi. Akibatnya, bullying menjadi gejala dari pendidikan yang tidak holistik, di mana murid melihat guru bukan sebagai mitra pengembangan, melainkan target pelecehan. Solusinya adalah memperkuat unsur pendidikan melalui program anti-bullying yang melibatkan semua pihak. Landasan pendidikan Indonesia mencakup filosofis, psikologis, sosiologis, dan agama. Asas-asasnya meliputi keadilan, kesetaraan, keberagaman yang ditetapkan melalui kurikulum merdeka untuk mendorong pembelajaran inklusif. Namun, penerapannya di lapangan seringkali lemah, terutama di daerah pedesaan atau sekolah negeri dengan fasilitas minim. Bullying kepada pihak guru mencerminkan ketidakpatuhan terhadap landasan ini. Secara filosofis, ia melanggar martabat guru sebagai profesi mulia. Secara psikologis, murid yang membuli sering mengalami trauma sendiri yang tidak ditangani. Dan secara sosiologis, pengaruh budaya pop seperti konten TikTok yang viral memperburuknya. Penerapan asas keadilan terlihat dari kasus di mana guru enggan melapor karena takut stigma, sementara murid jarang dihukum berat. Analisis ini menunjukkan perlunya reformasi seperti penerapan sanksi tegas berdasarkan landasan hukum, UU Perlindungan Anak, dan pelatihan untuk guru mengelola konflik.
Salah satu contoh kasus murid yang membuli guru mereka sendiri ada pada kutipan berita ini, di mana seorang guru dianiaya oleh muridnya sendiri dikarenakan ia ditegur untuk tidak merokok dan membuat kekacauan di dalam kelas saat sedang dalam proses mengajar. Sang murid tidak terima bahwa dirinya ditegur dan mulai membuat kerusuhan di dalam kelas untuk menakut-nakuti sang guru. Jadi, secara keseluruhan, opini saya adalah bahwa bullying yang dilakukan oleh pihak murid kepada guru di Indonesia bukan hanya tragedi individu, melainkan krisis sistematik yang menantang fondasi pendidikan kita. Dengan kembali ke hakikat manusia yang beradab, memperkuat unsur dan landasan pendidikan, serta membentuk lingkungan yang aman, kita dapat mencegahnya dan membangun masyarakat masa depan yang harmonis. Pemerintah, sekolah, dan orang tua harus bertindak segera melalui kebijakan anti-bullying nasional yang komprehensif agar pendidikan benar-benar menjadi pilar perubahan yang positif. Sekian penyampaian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.